Shalom teman-teman, damai sejahtera Tuhan beserta dengan kalian semua. Dan semoga semua teman-teman berada di dalam keberkatan dan perlindungan Tuhan Yesus Kristus yang luar biasa mengasihi kita semua. Nah teman-teman sekalian, karena sekitar 1 minggu terakhir ini ada beberapa dari teman-teman meminta bahwa sekali-sekali berikan tanggapan berkaitan dengan kesaksian dari orang-orang yang sekarang masuk atau memeluk agama Kristen. Nah teman-teman, sebagai respon saya, maka dalam bagian ini kita akan mencoba memberikan tanggapan berkaitan dengan penjelasan ataupun kesaksian dari Salma Finasunan. Nah seperti biasa teman-teman, sebelum kita berkomentar lebih lanjut, mari sama-sama kita dengarkan apa yang disampaikan oleh beliau dalam cuplikan video berikut ini. Kalau ditanya kecewa nggak sama Islam, apa yang harus dibikin kecewa? Orang nggak ada apa-apa kok. Aku nggak bilang semua agama itu benar, tapi kan dia nggak ganggu aku. Maksudnya ketika aku menjalankan agama aku yang itu, agama Islam itu juga tidak ada apa-apa. Maksudnya ya udah begitu aja kan. Gitu. Cuma memang panggilannya ternyata berbeda, panggilannya ke sini. Jadi karena memang Islam tidak mengecewakan, bagi penganutnya dia tidak mengecewakan. Bagi aku yang dulu pernah di agama itu tidak mengecewakan juga. Tapi Tuhan Yesus sudah memanggil pacarnya agamanya Islam ya. Dengar-dengar kata Pak Sunan calonnya Islam. Enggak, calonnya agamanya Kristen. Nggak ada yang Islam. Memang waktu itu mau dijodohin. Tapi aku bilang sama ayah gitu. Aku bilang pelan-pelan, ayah tahu udah janda centil, astaga uhti, kok ngomongnya gitu sih mbak, malu banget mbak, pak kerudung mbaknya, astaga uhti, ya ampun, awas tuh kalau ketahuan centil, oh gua hujat lu, sumpah gua yang pertama kali ngehujat lu kalau gua tahu lu centil, pakai ngomong janda lagi, ya ampun, semoga lu nggak jadi janda. Gue doain ya, semoga lu nggak pernah jadi janda, biar lu nggak tahu rasanya. Ini si Reiki.id itu apa sih? Di sini gue bukan bahas tradisi. Bunda Maria menutup seluruh tubuhnya karena dia tahu tubuh wanita itu sangat indah. Makanya jangan dikasih ke sembarang orang. Berarti Islam lebih Kristen dong. Kamu ngomong kayak gitu tuh, kamu pertama pertanyaan aku gini, kamu punya nggak gelar apa sih namanya dia kalau misalnya ambil kuliah Islam? Bukan kuliah Islam, maksudnya kuliah keislaman. Kalau kamu punya gelar tentang keislaman, udah kuliahnya udah lulus, baru boleh ngomong kayak gitu. Terus ngomongnya juga bukan sama saya, ngomongnya sama orang yang ngerti teologi sayang, bukan sama saya, bukan sama orang-orang di netizen. Dan kamu kalau mau berpendapat itu harus hati-hati. Lihat platform berpendapat kamu, apakah pas platformnya untuk berkoar di sini atau harus cari platform yang lain yang lebih baik. Pun kalau menurut kamu benar apa yang kamu lakukan dengan mempertanyakan sesuatu di publik seperti itu, kalau menurut kamu benar, coba jangan ngotot-ngototan, kan lebih enak gitu. Jangan ngotot-ngotot segala macam. Jangan merasa paling benar. Itu yang saya paling sedih. Semua apalagi yang dua agama ini loh di Indonesia tuh paling parah sih menurut aku. Selalu ini apa tuh ngotot-ngototan, kita yang paling benar, gue yang paling benar. Maksudku, kenapa sih orang-orang ini gitu? Kalau mau bahas agama ya itu tuh nggak ada habisnya. Dan semoga orang-orang yang nonton ini bisa ngerti, masuk untuk berdebatnya itu pas nggak waktunya. Di sini kan saya cuma bilang tanya-tanya, bukan berarti di sini adalah ajang untuk perdebatan. Nggak usah didebatin, tolong teman-teman yang Nasrani juga nggak usah dijawab, biarin aja. Nggak ngerti, ibaratnya udah dia nggak ngerti. Begitupun teman-teman yang beragama Islam, apabila ada orang Kristen yang ngomong macem-macem, nggak usah ditanggepin. Kita nggak bilang dalam di pikiranmu tuh selalu bilang biarkan mereka tidak mengerti kenyataannya supaya tidak ada perdebatan. Hidup itu indah banget tanpa perdebatan. Kalian tahu nggak? Itu gue rasain. Nah teman-teman sekalian, kalau berkaitan dengan bagian ini, bagi saya sah-sah aja sih ya beliau mengutarakan apa yang ada dalam pikirannya. Tetapi kalau kemudian mengenai
kalau misalnya ada orang-orang Kristen ataupun sebaliknya yang membicarakan tentang agama orang lain, ya dibiarin aja. Kalau bagi saya sih secara pribadi memang perlu untuk ditanggapi supaya hal-hal yang demikian tidak memberikan citra yang negatif terhadap apa yang kita yakini. Apalagi kan akhir-akhir ini itu kan beberapa mualaf kan tiba-tiba hobi banget membahas tentang Alkitab dan mereka sesukanya menafsirkan Alkitab. Jadi tetap saja perlu diberikan klarifikasi ataupun pelurusan ataupun tanggapan, karena ini berkaitan dengan iman kita. Dan sebagaimana dikatakan di dalam kitab 1 Petrus pasal 3 ayatnya yang ke-15, bahwa kita harus siap sedia dalam segala waktu untuk memberikan pertanggungjawaban berkaitan dengan apa yang kita yakini terhadap orang-orang yang kemudian mempertanyakannya. Jadi ketika ada orang yang membicarakan tentang kekristenan, apalagi kalau itu tidak seperti yang kita yakini di dalam agama Kristen, maka sudahlah sewajibnya kita memberikan tanggapan. Nah, ini respon saya teman-teman, dan ini Kak Salma Vina Sunannya berhak saja untuk mengutarakan apa yang ada dalam pikirannya. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Heran, heboh nih gara-gara Rizky.id. Nggak, dia nanyain kenapa Bunda Maria pakai kerudung, katanya gitu. Kak, sekarang gimana tanggapan kakak tentang agama Islam? Apa kakak benci sama Islam? Apa kakak kecewa sama Islam? Jawab ya kak. Ya dijawab ya ini. Sekarang tanggapan kakak tentang agama Islam. Tanggapan aku sekarang tidak ada yang berubah sih ya. Ya udah gitu. Maksudnya apa yang mau ditanggepin, tidak ada lagi fenomena, tidak ada sesuatu yang harus ditanggepin gitu kan. Terus kalau misalnya bertanya apakah kakak benci sama Islam, jawabannya adalah enggak, karena ngapain harus benci gitu loh. Kenapa emang Islam itu kenapa? Pertanyaan aku gini, emang Islam itu kenapa harus dibenci? Maksudnya kalau aku pribadi ya, aku tidak punya hak apa-apa untuk membenci agama apapun gitu. Gak usah agama apapun, agama yang pernah aku anut dulu, Islam misalnya, aku gak punya hak apa-apa untuk benci, karena agama itu gak ada masalah apa-apa. Nah teman-teman sekalian, itulah cuplikan videonya, dan nanti kalau teman-teman mau menonton video fullnya, saya akan cantumkan linknya di kolom deskripsi. Nah teman-teman sekalian, yang menarik perhatian saya adalah penjelasan Salma Vina dalam bagian terakhir ini, ketika ia menjawab pertanyaan mengapa kemudian meninggalkan Islam, karena itu adalah agamanya sebelumnya sebelum memeluk agama Kristen. Nah perhatikan teman-teman, ini semacam orang-orang ini semacam menggiring sebuah opini, oh orang ini apakah kemudian karena meninggalkan Islam itu karena pernah kecewa, pernah sakit hati, atau kemudian tidak suka, ataupun tadi ada kata benci. Nah ini memang kadang-kadang orang-orang ini suka sekali ya menggiring sebuah opini seolah-olah bahwa orang ini kemudian keluar dari agama sebelumnya, sebagaimana tadi sudah dijelaskan, ini adalah semata-mata karena mengalami kekecewaan. Padahal apa yang dijelaskan oleh Kak Salma Vina ini memang sangat baik sekali, dan ini jawaban yang paling bijak teman-teman. Karena beliau menekankan kepada panggilannya bukan karena hal-hal yang lain. Tadi dia juga berkata bahwa saya sebelumnya itu juga memeluk agama Islam, dan bagi saya Islam tidak mengecewakan, tetapi panggilannya memang sekarang ke sini, yaitu memeluk agama Kristen. Nah, teman-teman sekalian, di sini kita mengetahui bahwa mana orang-orang yang benar-benar mengalami Tuhan dalam hidupnya, mana orang-orang yang memang asal ngomong saja. Nah, karena itu dalam bagian ini saya merasa juga diberkati dengan apa yang disampaikan oleh Kak Salma Vina, karena dalam bagian ini ia menekankan tentang panggilannya oleh Tuhan Yesus, sehingga kemudian sebagai konsekuensi dari keyakinannya kepada Tuhan Yesus, maka ia memeluk agama Kristen, karena memang setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus disebut adalah orang Kristen. Nah karena itu teman-teman sekalian, terima kasih untuk bagian ini. Saya ingatkan sekali lagi, ini di channel, video ini saya ambil di channel Gereja YouTube teman-teman. Jadi nanti full videonya, linknya saya akan cantumkan di kolom deskripsi supaya teman-teman bisa menontonnya secara full. Karena kalau nggak salah durasinya sekitar 14 menit teman-teman. Jadi dalam bagian ini saya hanya kemudian sekitar 5 menit saja teman-teman. Kita mengambilnya durasinya sekitar 5 menit. Dan karena itu terima kasih teman-teman sekalian. Tuhan Yesus memberkati, dan kita doakan saja Kak Salma Vina Sunan supaya ia boleh tetap setia di dalam Tuhan, dan ia boleh lagi terus mengalami Tuhan, supaya pada akhirnya pun, kalau nggak salah beberapa waktu yang lalu, ini saya tidak tahu ya apakah kemudian informasi yang saya dengar ini benar atau kemudian salah, tetapi saya pernah mendengar bahwa Kak Salma Vina Sunan ini
mau menjadi pendeta, mau mengambil jurusan teologi, kalau nggak salah adalah bagian pastoral ya. Nah, kita doakan saja teman-teman supaya apa yang digumulkan, yang dicita-citakan oleh beliau untuk pelayanan, semuanya boleh Tuhan campur tangan dan pada akhirnya semuanya boleh terlaksana untuk kemuliaan Tuhan saja. Jadi terima kasih teman-teman. Pada akhirnya Tuhan Yesus memberkati kita semua.